Allahu 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 Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk hadir pada malam hari ini, di mana sebagian besar kita belum hadir atau juga mungkin tidak hadir pada malam ini. Kita adalah orang-orang yang terpilih untuk sampai pada tempat ini. Mudah-mudahan gerak langkah kita dari awal hingga mencapai tempat ini sama semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini pematerinya adalah Saudara Haryanto. Saya menjadi opener saja ya. Menjadi opener yang akan materi yang sangat luas yang kita tunggu-tunggu. Saya akan menyampaikan ini terkait dengan ma'rifatul Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang nabi penutup, nabi akhir zaman yang melengkapi syariat-syariat dan juga panji-panji samawi yang dibebankan kepada rasul-rasul sebelumnya, nabi dan rasul sebelumnya. Maka keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW itu ada banyak, lebih dari apa yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Maka dari itu Rasulullah SAW merangkum apa saja yang menjadi kelebihannya pada yang Allah berikan kepadanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin, utitu jawami al-kalim, wa nusirtu birru'bi, wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kafa, wa khutima biyan nabiyyun." Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Sungguhnya aku telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi yang lain dengan 6 perkara. Ya, kalau kita melihat Fudiltu al-anbiya ibsittin. Allah telah memuliakan aku, mengutamakan aku di antara para nabi yang lain dengan 6 perkara. Yang pertama adalah utitu jawami al-kalim. Allah telah memberikan kepadaku utitu jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kata-kata yang sedikit hurufnya, sedikit lafaznya, tapi maknanya sangat besar. Di antaranya adalah menurut para ahli tafsir yaitu Al-Quran. Bagaimana kita melihat Al-Quran itu satu ayat yang pendek, tafsirnya bisa 2 lembar. Tafsirnya bisa berubah-ubah tergantung dari kondisi dan juga situasi yang dialami oleh para mufassirin tersebut. Dan ajaibnya lagi Al-Quran tersebut bisa terus berlaku hingga akhir zaman dengan konteks yang berbeda-beda, namun terus berlaku hingga akhir zaman. Itu salah satunya Jawami'ul Kalim. Dan yang berikutnya Jawami'ul Kalim adalah hal hadis. Nah, bagaimana hadis itu mengandung Jawami'ul Kalim?
Siapa yang bisa memberi contoh hadis yang sedikit namun maknanya luas? Contohnya ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, ausini. Apa kata Rasulullah? La takdob, janganlah kamu marah. Hanya 2 kalimat saja, 3 kata saja. Janganlah kamu marah, tapi maknanya luas. Marah dari segi apa, dalam kondisi yang seperti apa, itu semuanya mencakup banyak makna. Padahal katanya cuma sedikit saja. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, berkata yang baik ini seperti apa? Diamnya seperti apa? Dalam kondisi apa kita diam? Dalam kondisi apa kita bersuara? Itu sangat luas sekali maknanya. Ya kan, kita bisa melihat itulah jawabul kalim, perkataan yang sedikit hurufnya, lafaznya, namun maknanya sangat luas. Contohnya lagi Al-Hajjul Arafah. Nah, 2 aja tuh katanya. Al-Hajjul Arafah artinya haji itu adalah Arafah. Maknanya seperti apa? Jadi wukuf di Arafah merupakan salah satu dari syiar-syiar haji, dari syarat sah haji. Bahkan umroh pun yang banyak, ada tawafnya, ada jumroh, ada sa'i, tapi tidak ada wukufnya. Nah, seperti itu. Itu salah satu bukti dan juga contoh jawamiul kalim, perkataan yang sedikit namun luas maknanya. Kemudian yang berikutnya adalah wa nusirtu birru'bi. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi, dan aku ditolong dengan rasa takut. Rasa takut yang ada, yang Allah tancapkan kepada musuh-musuh, kepada musuh-musuh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu bukan ketika berhadapan dengan orang Islam, mereka akan takut duluan. Seperti dalam surat Al-Hasyr, yaitu menggambarkan tentang orang munafik. Mereka itu dari luarnya aja kelihatan kokoh, bersatu, tapi wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka berpecah belah. Mereka takut dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang, ketika itu kisahnya Bani Quraisyah yang mengkhianati perjanjian di agama Madinah. Itu sangat takut mereka, karena ketika orang-orang Ghatafan, orang-orang Bani Nadir, orang-orang Quraisy pergi, tinggal sisa mereka di Madinah, bisa digulung oleh Rasulullah kaum muslimin. Mereka ketakutan. Dalam surat Al-Imran ayat 151, Allah menyebutkan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana Rasulullah itu bisa memenangkan peperangan karena Allah telah memberikan ketakutan, rasa takut di hati orang-orang kafir sebelum bertemu Rasulullah, sebelum terjadinya chaos, sebelum terjadinya battle. Namun apa yang Rasulullah sabdakan tentang umat akhir zaman adalah wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Nah, di sini Allah mencabut rasa takut itu dalam hati orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir sekarang yang kita hadapi itu tidak lagi memiliki rasa takut. Kenapa? Karena kita telah hubbul haya wa karahiyatul maut. Kita telah mencintai dunia, mencintai hidup, dan benci mati. Nah, karena kita telah terjangkit wahan, kita yang terjangkit wahan, dan musuh-musuh Islam pun dijadikan berani karena akibat ulah kita sendiri yang mencintai dunia dan takut mati. Kemudian yang ketiga, yaitu wajuhilat liyal wa uhillat liyal ghanaim, wa uhillat liyal ghanaim. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dijadikan halal untukku ghanimah. Ada umat-umat
Islam, umat-umat Nabi yang tidak diizinkan berperang. Contohnya seperti umat Nabi Isa, tidak boleh itu berperang, tidak diizinkan, tidak disyariatkan dalam Injil untuk berperang, dan juga beberapa nabi lainnya. Tetapi ada juga nabi yang diizinkan berperang, tetapi ketika sudah mereka menang, dikumpulkan harta rampasan perang, gonimah itu, kemudian datanglah petir yang menyambar gonimah yang kemudian terbakar. Tidak halal bagi mereka gonimah. Sebagaimana Yusha bin Nun yang telah 40 tahun menunggu untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Yusha bin Nun itu adalah seorang anak yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi yang dibawa Nabi Musa menuju Hidir. Nah, itu adalah Yusha bin Nun, murid terbaiknya Nabi Musa. Ketika mereka memimpin perang, perangnya itu lama sekali, tidak menang-menang, gagal-gagal terus. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kenapa? Allah pun memberikan kabar bahwa di dalam kaummu ada umat yang berzina, ada yang berdosa. Dicari setiap kemah, kemudian ada 2 orang laki-laki perempuan sedang berzina. Tolak dua-duanya sampai tertusuk dua-duanya, kemudian diangkat ke langit. Sebelumnya Allah menurunkan wabah taun kepada mereka sehingga hampir sebagian besar tentaranya Yusha bin Nun itu mati karena taun. Kemudian dia pun heran mengapa ini terjadi, wahai Rabbku, wahai Allah. Kemudian setelah ketemu orang yang berzina, ditolak, kemudian disulap, ditaikkan ke langit. Wahai ya Rabbku, aku telah menghukum orang yang berbuat dosa di antara kami. Kemudian turunlah hujan dan mereka pun sembuh dan pulih. Bisalah mereka memasuki Baitul Maqdis. Ketika sampai di Baitul Maqdis, semuanya dibakar, dihanguskan semuanya. Sampai puncaknya hari Jumat, mereka harus beribadah pada hari Sabtu. Matahari mau tenggelam, ini belum beres peperangan. Kalau matahari tenggelam sudah masuk hari Sabtu, berarti tidak boleh lagi terjadi peperangan. Kemudian Yusha bin Nun berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau hamba Allah, aku pun hamba Allah. Engkau menjalankan perintah Allah, aku juga menjalankan perintah Allah. Maka tahanlah dirimu sejenak, biarkan aku selesaikan urusanku. Dan ajaibnya matahari pun diam, tertahan dari rotasinya itu. Harus dia tenggelam, dia mendengar atas izin Allah, dia mendengar permintaannya Yusha bin Nun hingga urusannya pun beres. Gonimahnya hangus. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika berhasil perang, ada namanya fa'i, gonimah yang ditinggalkan oleh musuh sebelum terjadi peperangan. Ada yang namanya gonimah yang ketika musuh lari, kemudian kita bisa mengambil gonimahnya, itu berupa ternak, berupa emas dan perak, perhiasan, dan juga wanita-wanita, budak-budak. Itu halal semua hukumnya, termasuk yang dikenakan oleh musuh. Jika musuh menggunakan batu ali misalkan ya, atau perak atau apa semuanya, itu boleh ditanggalkan, boleh milik kita semua dengan pembagian yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Gedein ya yang AA. Sadang. Ya, lagi ama yang banyak. Ya ajuna kok. Dan dijadikan untukku setiap bumi itu masjid dan tempat bersuci. Jadi umat-umat terdahulu mereka tidak boleh ibadah di tempat lain selain gereja, selain wihara, selain tempat-tempat ibadah yang sudah ditentukan. Tapi umat Nabi Muhammad sholat di atas batu oke, sholat di hutan jadi, di laut boleh, dimanapun halal tempatnya, karena Allah telah memberikan keutamaan bagi Rasulullah dan juga umatnya. Setiap apa yang ada di bumi ini semuanya adalah tempat bersuci dan tempat untuk sujud. Ketika kita di hutan, tidak perlu cari masjid atau bangun masjid dulu di hutan, kan? Boleh sholat, kecuali dalam konteks yang beberapa yang dikecualikan, seperti kandang unta, kuburan, tempat berlalu lalang orang, ya kan, kita tidak boleh sholat di jalan seperti itu. Semuanya suci, airnya, bahkan debunya. Kita tayamum tidak
ketika kita tidak bisa menggunakan, tidak dapat air, airnya sedikit, atau kita tidak bisa menggunakan air, misalnya kita sakit, boleh menggunakan debu. Debu ada di mana-mana, pasir. Kalau kita istinja tidak dapat air, bisa istijmar pakai batu. Nah, itu semua kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya adalah wa ursiltu ilal khalqi kafah. Gandeng banget. Yang nggak bisa bobo kambing. Gak bisa gaya kayak gitu tuh. Dan Allah telah aku diutus kepada seluruh makhluk hidup secara keseluruhan. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Syuaib kepada kaumnya saja, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Saleh kepada kaumnya, Nabi Isa kepada Bani Israel, dan nabi-nabi keturunan Yakub semuanya kepada Bani Israel. Tapi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan bukan kepada manusia saja, semua yang terkena dampak rahmat dari turunnya Rasulullah SAW sebagai utusan dari manusia, orang yang beriman, orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, semuanya mendapatkan rahmat dengan diterapkan aturan dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita seharusnya bersyukur ketika kita menjadi umat yang terbaik, umat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah di akhir zaman kelak mempunyai telaga Al-Kautsar. Rasulullah nanti umatnya yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk, dipersilakan untuk meminum telaga Al-Kautsar yang mana luasnya itu dari luas banget, dari Son'a, penggambarannya Rasulullah dari Son'a sampai ke suatu negeri yang sangat luas. Maka airnya itu lebih dingin dari salju, lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan jumlah gelasnya seperti bintang di langit. Wah, itu sekali kita minum tidak akan lagi kehausan. Itu termasuk ursil tuh kalau di kafah. Pokoknya penggambaran tersebut luar biasa pokoknya. Ya, itu adalah kemuliaan Rasulullah. Rasul bisa memberi syafaat kepada seluruh umat. Nanti Rasul akan memberikan kita syafaat. Bahkan umatnya sendiri pun bisa memberikan syafaat. Jika orang yang menjadi orang yang syuhada, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Seorang hafiz Quran bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini kemuliaan ini diberikan kepada seluruh umat Rasulullah SAW. Padahal hanya Rasulullah yang dimuliakan, tapi semuanya terkena dampaknya tersebut. Dampak kebaikan daripada Rasulullah SAW diutus. Dan yang terakhir adalah wakutima biyan nabiyyu. Dan kenabian nubuah ditutup oleh Rasulullah SAW, yang artinya beliau menyempurnakan segala syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, di mana syariat-syariatnya pun diperbaiki. Ketika orang Yahudi hanya puasa Ayyamul Bid saja, kita punya satu puasa yang sangat agung, yaitu puasa bulan Ramadan. Bukan 3 hari, bukan 1 minggu, tapi 1 bulan, 30 hari. Kita punya hari raya, 2 hari raya untuk kita. Kita punya apalagi yang disempurnakan. Ketika zaman Bani Israel dulu, ketika baju kita kena najis, bagaimana syariatnya? Dipotong. Tangan kita kena najis, kita dipotong. Terus semua habis kan? Tapi kita dimudahkan oleh Rasulullah SAW, disempurnakan syariatnya, yaitu dibersihkan saja, dicuci, dilap pakai air bisa. Dengan najis kodrat najis yang telah dibagi-bagi tersebut ada mutawasito, ada mughallado dan lain sebagainya. Mukhaffafa. Bacaan Al-Quran juga disempurnakan dan lain sebagainya. Syariat Islam, haji juga disempurnakan ketika orang-orang Arab terdahulu haji dalam keadaan telanjang disempurnakan, pakaian ihram begini-begini, dilarang yang semuanya disempurnakan sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Semuanya telah lengkap bagi kita semua, maka mari kita semangat dalam
belajar tentang kehidupan dan kelebihan Rasulullah SAW di atas umat-umat yang lain. Karena kita adalah umat yang terbaik, maka jadikan diri kita juga orang yang terbaik di antara kaum muslimin. Terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena mudah-mudahan kita adalah umat Nabi Muhammad yang cinta kepada beliau dengan mengikuti seluruh syariatnya dengan cinta yang dibuktikan dan juga diakui oleh Rasulullah SAW hingga kita dapat menemui beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin. Demikian opener dari saya, mungkin kepanjangan ya, kita lanjutkan dengan yang lebih insyaallah dari saya Arianto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah